Salam pemirsa channel YouTube Ayat Tersirat. Bertemu lagi dengan saya, Arli, dalam segmen Ayat Tersirat Kisah Rasul Manusia. Sebuah segmen yang membahas kisah-kisah Nabi, Rasul, dan manusia-manusia unggul semacamnya. Kali ini menggunakan kacamata ilmu kebenaran yang mengutamakan kedudukan manusia di hadapan Allah daripada sesama manusia. Kacamata yang mengutamakan ilmu, maksud, dan tujuan Allah dalam memberikan ujian kehidupan kepada mereka secara spesifik dan seluruh umat manusia secara umum. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan sebagai usaha untuk selalu berada di jalan yang lurus, alias Shiratal Mustaqim. Pengertian dan asal mulanya, serta hubungannya dengan tujuan penciptaan manusia. Kita juga membicarakan peran bangsa Indonesia sebagai sampel atau contoh seluruh umat manusia di seluruh dunia. Pada episode kali ini, kita akan membahas Nabi atau Rasul selanjutnya, yaitu Soleh. Marilah kita lanjutkan pembahasannya. Salam Bu Ririn. Salam Arli. Bu Ririn, saya udah meneliti surat-surat dalam Al-Quran yang menyebutkan Nabi Soleh atau kaum Samud, Bu. Kaum Samud ini adalah sebutan bagi bangsa yang menjadi pekerjaannya Nabi Soleh, Bu. Oke. Seperti biasa, saya bagi surat-surat tersebut menjadi 6 kelompok, supaya lebih mudah dipelototin dan dipahami. Ya? Dan kita fokus ke nomor 3 dan 4. Nah, saya menemukan persamaan dan perbedaan pola dalam cerita Nabi Soleh ini, Bu, jika dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya yang telah kita bahas. Oh, gitu. Oke. Apa aja persamaannya dan apa aja perbedaannya? Dari sekitar 105 ayat yang saya anggap relevan, meskipun sebagian nggak menyebut Soleh atau Samud secara langsung, berikut ini adalah persamaan dari kelompok 3 cara atau usaha seorang nabi untuk meyakinkan umatnya. 1. Memperkenalkan diri sebagai Rasul, sebagai utusan dan tidak meminta upah 3K kepada umatnya. Ini Bu ayat-ayatnya. Ini kan sama dengan sebelumnya, Bu. Intinya adalah sang nabi berusaha gimana caranya supaya umatnya mau mendengarkan kabar atau peringatan yang dia bawa. Iya. Dari rangkaian ayat ini ada nggak yang mau Ibu tambahkan arti tersiratnya? Enggak. Belum. Lanjut lagi aja. Apa persamaannya yang lain? Oke. 2. Mengingatkan akan nikmat yang kaum Samud udah terima. Ini buat ayatnya. Ini juga sedikit gambaran mengenai teknologi zaman segitu, Bu, yang digunakan oleh kaum Samud. Rupanya masih berhubungan juga dengan kaum Ad. Ya. Konon sih wilayahnya Samud pada waktu zaman kaum Ad merupakan wilayah jajahannya. Ya, mungkin. Saya juga nggak tahu. Nah, berikutnya yang ini, Bu. Kenapa sih selalu disebutkan manusia itu terbuat dari tanah? Apa, Bu, arti tersiratnya? Tergantung konteksnya lah. Kadangkala maksudnya fitrah manusia-manusia kebanyakan Adam. Maksudnya mereka itu lebih ke keturunannya Adam sama Eva daripada Ifrit dengan Khidir. Kan Adam fitrahnya memang tanah, tanda kutip. Oh iya. Tetapi bisa juga maksud yang sebenarnya adalah bahwa manusia itu asalnya dari alam nyata, makanya dibilang dibuat dari bumi. Hal ini berbeda dengan fitrah atau roh yang memang bukan dari sini asalnya, dari alam rohani. Dan otomatis bahannya juga beda dengan jasad manusia. Zaman dulu keempat Muhammad kan juga belum tahu hakikat manusia lengkapnya gimana. Mereka dulu sempat ngira juga bahwa manusia itu murni makhluk dari alam nyata doang, semacam hewan gitu. Ah, begitu rupanya. Dan mereka mungkin juga belum tahu tujuan Allah menciptakan manusia zaman segitu.
Atau bisa juga penjelasan semacam itu, tanda kutip menjadikan manusia pemakmur dunia itu adalah salah satu percobaan yang pengen diketahui efeknya. Gimana bagi masyarakat zaman segitu? Banyak sekali kemungkinannya. Kalau urusan semacam ini sih gak perlu dipusingin lah. Lanjut. Oke, Bu. Berikutnya. Nah, ini juga, Bu, yang saya mau tanya. Nih, yang melewati alias melampaui batas. Itu apa maksudnya ya, Bu? Melampaui batas? Oh, gampangnya ya, itu batas antara level 17 dengan level 18 sih, kalau sekarang pengertiannya. Jadi suatu titik dalam kehidupan manusia ketika sisa umurnya nggak memungkinkan lagi, nggak cukup lagi bagi dirinya untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan keimanannya, untuk naik kelas dalam sekolah kehidupan. Cuma cukup untuk mencicil hukuman atau azab aja akibat perbuatan mereka sendiri di masa lalu. Oh. Ini kalau pengertian konteks zaman ilmu kebenaran saat ini ya. Kalau zaman dulu ketika keempat Muhammad sibuk menyeleksi manusia macam mana yang akan diperbolehkan untuk melanjutkan kehidupan, artinya tentu lebih beda ya, sedikit berbeda. Beda gimana, Bu? Ya sama, kayak waktu kita bahas Nuh, seleksi manusia. Melampaui batas itu berarti ketika individu manusia dianggap udah gak manfaat lagi dibiarkan hidup. Intinya, mereka akan lebih manfaat untuk diwafatkan, untuk menyelamatkan diri mereka dari kesalahan lebih dalam, sekaligus menyelamatkan sisa manusia yang lainnya. Gitu. Membuat garis batas. Jadi manajer dan supervisornya kayak udah bikin kriteria tertentu ya, Bu. Batas-batas perbuatan. Kalau manusianya melakukan hal ini, maka musnahlah mereka. Gitu. Ya, sederhananya begitu. Oh, saya tahu, Bu. Batasnya kalau dalam kasus kaum Samud ini. Oh ya? Ada 2, Bu. Pertama, membunuh unta betina ajaib. Mukjizatnya Nabi Soleh. Dan kedua, berusaha membunuh Nabi Solehnya. Mungkin. Yang jelas dalam setiap kebudayaan, di penghujung sejarahnya, pasti ada kriteria-kriteria tersebut. Oke, Bu. Berikutnya. Kalau tadi yang sama, sekarang keunikan, Bu, yang berhasil saya temui tentang cerita Soleh ini. Yang agak beda dengan nabi-nabi sebelumnya yang udah kita bahas. Perbedaannya adalah 1. Soleh itu ternyata adalah pemuka bangsanya sendiri. Salah seorang tokoh masyarakatnya justru. Ini, Bu, ayatnya. 2. Nah, lanjutan dari ayat tersebut juga membuat saya heran, Bu. Nih, lihat. Kenapa herannya? Entah kenapa percakapan di antara Nabi Soleh dan kaumnya itu yang kemungkinan juga seorang penguasa juga, pemuka juga dalam masyarakatnya, saya bacanya kayak gini, Bu. Coba lihat ayat pertamanya yang 62 itu. Hei Soleh, kita kan sama-sama penguasa di sini. Posisi kita udah enak sekarang. Kok kamu sekarang ngajarin agama aneh-aneh gitu sih? Itu kan gak bagus buat bisnis kita semua. Itu, Bu. Kalau saya bacanya dari ayat yang pertama. Jadi kayak percakapan orang yang biasa kong kali kong gitu, Bu. Udah saling kenal banget. Jadi sifatnya justru curhatan, sangat personal. Terus Solehnya menjawab di ayat berikutnya. Harap maklum lah. Saya udah dikasih bukti nyata sama Yang Maha Esa yang udah gak terbantahkan lagi. Bakalan mampus saya kalau durhaka. Kamu mana bisa nolong saya kalau begitu? Gitu, Bu. Boleh.
Kurang lebih memang begitu sih maksudnya. Yang saya tahu arti tersiratnya adalah bahwa memang para nabi dan rasul dari zaman dulu itu kriteria pemilihannya nggak sama. Kenapa mereka dipilih menjadi seorang utusan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh siapa manajer mereka. Kalau Adam ya bakalan pilih manusia karakter Adam, kemungkinan besar. Oh, jadi Soleh ini manajernya Adam, Bu? Iya, yang saya tahu. Soleh ini orangnya serius banget waktu dulu ketemu. Kebalikannya Hud, yang jelas-jelas Eva. Jadi kemungkinan besar memang Adam, Soleh ini. Oh gitu. Oke. Selain itu, pemilihan seorang utusan ilahi gak selalu dipilih yang paling mulia, yang paling bersih isi kehidupannya dari dosa. Banyak juga manusia-manusia yang kehidupannya paling kacau balau justru yang dipilih. Mengapa begitu kamu tanya? Karena pemilihan utusan ilahi itu juga bergantung pada tujuan yang ingin dicapai, situasi dan kondisi masyarakatnya pada saat itu. Maksudnya, Bu? Ya, dalam kasus ini contohnya, Adam menggunakan pendekatan berbeda dengan Khidir ketika zamannya Nuh. Daripada memilih manusia yang gak dikenal, yang gak punya 3K banyak, kenapa gak milih yang paling terkenal sekalian? Yang 3K-nya melimpah juga. Yang paling tahu dengan detail segala bentuk kekotoran dan kecurangan yang dilakukan manusia dalam rangka mengumpulkan 3K. Adam pengen lihat hasilnya gimana ya? Itu satu. Oh gitu. Kedua, tujuannya kan emang untuk membuat batas yang kita omongin tadi. Batas di antara mereka yang masih bisa berubah dengan mereka yang sudah tidak mungkin bisa berubah. Nah, dalam pikirannya Adam kala itu, mungkinkah lebih cocok jika yang menjadi utusannya adalah manusia yang berada di dekat batasan tersebut, tetapi yang udah pasti termasuk yang masih bisa berubah 180 derajat? Maksud Ibu, siapa lagi yang lebih cocok untuk mengajak para penjahat untuk tobat selain penjahat yang udah tobat ya, Bu? Ya, gampangnya gitu. Jadi Nabi Soleh ini dulunya seorang yang banyak berbuat kesalahan juga dong, Bu? Entahlah. Saya cuma tahu pola dasarnya aja keempat Muhammad dalam mengirim utusan mereka. Saya nggak tahu juga detailnya satu persatu. Nggak mau tahu lebih tepatnya. Oke, ngerti, Bu. Kalau gitu saya lanjutkan aja ke poin berikutnya. Masih berhubungan juga, Bu, dengan dua ayat yang tadi sebenarnya. Tapi kali ini mengenai unta betina. Konon ini mukjizatnya Nabi Soleh, Bu. Sebuah unta betina yang dilahirkan secara spontan dari sebuah batu gunung yang terbelah setelah kaumnya minta untuk diwujudkan mukjizat. Poin nomor 3 mengenai unta betina. Semua ayat-ayat ini intinya sama, Bu, sebenarnya. Kalau boleh saya sederhanakan. Nabi Soleh bilang ke kaumnya, "Ini ada unta betina ajaib. Tolong dijaga baik-baik, jangan disakiti. Kalau enggak, kena azab kalian semua." Gitu, Bu. Iya, begitulah. Sesuai dengan penjelasan saya tadi, sebelum Soleh ini muncul, pasti sebenarnya juga udah pernah dikirim utusan ilahi yang lain untuk kaum Samud ini. Entah siapa namanya dan gimana nasibnya. Yang jelas, pada titik ini, zamannya Soleh, tujuannya satu, untuk menentukan garis batas antara manusia yang bakal dimatikan dengan yang dibiarkan hidup untuk melanjutkan eksperimen selanjutnya. Makanya ketika minta mukjizat dimunculin beneran. Hal itu karena kondisi kaum Samud saat itu udah benar-benar di ujung tanduk dalam perspektif manajer dan supervisornya. Sama sebenarnya dengan pola kehidupan manusia dari awal hingga akhir hayatnya. Sama dengan kehidupan individu manusia? Apa maksudnya, Bu?
Dalam kehidupan manusia kan selalu menghadapi ujian. Nah, dalam ujian tersebut, kalau nggak lulus, manusia kan sebenarnya sedang menantang Yang Maha Esa, tidak mengindahkan petunjuk yang diberikan Allah, entah secara eksplisit ataupun implisit penentangan mereka itu. Dalam kehidupan orang tersebut, ketika dia mulai melihat hal-hal yang dia dulu tantangin ke Yang Maha Esa tiba-tiba mewujud satu persatu semuanya, dia itu sebenarnya pasti udah mendekati batasan tersebut. Batasan di mana dia masih bisa berubah. Atau bisa juga udah kelewat malah. Kalau udah kelewatan begitu, sisa kehidupannya pasti cuma menerima hukuman aja setelah itu. Sekaligus menambah lagi mungkin tumpukan hukumannya. Tergantung individu manusianya. Gimana dia mau bereaksi. Oh, maksud ibu dalam kehidupan seorang manusia itu, kalau dia belum melihat bukti nyata sama sekali, itu justru masih aman ya bu, posisi dia di hadapan Yang Maha Kuasa. Itu karena memang masih banyak waktu dan kesempatan baginya untuk berubah atas kemauan sendiri, atas dasar fitrahnya sendiri. Tapi, kalau udah mulai melihat atau merasakan sendiri kejadian-kejadian yang aneh bin ajaib, yang dulu dia tantangin ke Yang Maha Esa, justru udah gak aman lagi. Justru harus waspada dia. Iya. Waduh. Kenyataannya emang begitu. Bayangin aja kalau kamu mau nolong orang buta yang berada di pinggir jurang sama orang yang masih jauh dari jurang, masih aman. Pasti kamu teriaknya lebih keras kan ke orang yang di pinggir jurang. Iyalah bu, darurat gitu. Iya. Terus kalau kamu masih peduli dengan dia, pasti kamu juga mempertimbangkan cara-cara yang ekstrim kan buat nolong. Iya sih. Kalau masih peduli ya saya, yang penting kan selamat dulu. Atau sebaliknya, kalau kamu udah gak peduli lagi dengan dia, karena udah berulang kali kamu peringatin tetap aja dia gak mengindahkan, kamu pasti biarin aja supaya dia ngerasain sendiri akibatnya. Bener gak? Haha, ya logikanya sih begitu emang. Ya, sama aja perumpamaannya dengan bukti nyata tadi. Sebuah kaum itu dikasih mukjizat supaya mau percaya kalau bukti nyatanya semakin aneh dan ajaib, itu justru karena masyarakatnya udah semakin dekat ke pinggir jurang. Makanya harus diteriakin dengan keras. Harus pakai cara-cara yang melewati batas. Harus pakai cara-cara yang ekstrim. Iya juga ya. Terus, kalau udah begitu masih tetap aja berjalan ke jurang, udah melewati batas istilahnya yang tadi kita omongin, ya udah dibiarin aja mereka. Biar ngerasain sendiri akibatnya. Sama aja polanya sebenarnya. Iya, ini kalau nggak salah udah pernah ibu sebutkan di episode awal segmen Tanya Fitrah. Bahwa kalau orang baru mau berbuat benar, mau memilih perbuatan yang bermanfaat setelah dikasih lihat keajaiban, itu justru nilai keikhlasannya lebih rendah daripada mereka yang tanpa perlu dipaksa atau dirayu seperti itu, dengan kesadaran sendiri mau memilih perbuatan yang lebih bermanfaat. Gitu kan maksud ibu? Tepat sekali. Itu maksudnya. Coba aja kamu cari ayat-ayat Al-Quran lain yang menyinggung mukjizat dan istilah melampaui batas ini. Pasti ngerti sekarang kamu, kalau udah tahu konteksnya. Iya bu. Nanti saya lihat-lihat lagi. Iya ya. Setelah saya pikir-pikir, penjelasan ibu tadi masih berhubungan juga dengan poin berikutnya. Apa poin berikutnya? Ini bu, nomor 4. Ngobyek, nyalahin sesama manusia sebelum kembali ke subjek. Dari ayat 45 itu, setelah saya baca lagi, saya nangkapnya begini bu, bahwa soleh itu sengaja dipilih dari kalangan mereka sendiri, teman mereka sendiri, saudara mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan penjelasan ibu tadi,
tentang penjahat yang tobat tadi, Bu. Itu kamu yang ngomong. Iya, pokoknya gampangnya begitu, Bu. Seseorang yang masa lalunya serupa dengan manusia yang dijadikan targetnya. Mungkin supaya bisa lebih connect, lebih paham, lebih kenal. Iya. Terus disebutkan juga bahwa meskipun udah diakomodasi seperti itu, Soleh tetap aja dimusuhi sama kalangannya sendiri. Iyalah, namanya juga nafsu. Terus di ayat 46 ada kalimat, Mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kau minta kebaikan? kalimat ini mengacu ke bukti nyata ini, kan Bu? Kaum Samud minta diberikan pertanda sebelum mereka mau berubah. Sebuah pertanda kebesaran yang Maha Esa. Iya. Terus di ayat berikutnya setelah benar-benar diberikan, tetapi pertanda tersebut ternyata merugikan mereka, mengurangi 3K mereka. Sang Nabi kemudian yang justru disalahin, padahal mereka yang minta sendiri sebelumnya. Terus Soleh jawab, Kalian itu lagi diuji oleh Yang Maha Esa tahu. Justru sekarang kalian itu masih dikasih kesempatan berubah sebenarnya. Iya, betul banget. wow, oke. Akhirnya saya ngerti juga. Dari kemarin saya pelototin gak nyambung-nyambung Bu ayat-ayat ini. Kalau gitu pertanyaan saya sekarang adalah, ada lagi gak Bu arti tersiratnya? Selain yang tadi udah berusaha saya jawab. Ada. Hal ini berkenaan dengan perbatasan di antara manusia TK ke bawah, playgroup misalnya, dengan SD ke atas. Perbatasan di antara mereka yang udah mau belajar dalam kehidupan dengan mereka yang maunya main-main aja. Wow, perbatasan lagi. Masih nyambung dengan topik melampaui batas tadi, Bu? Ya, masih ada hubungannya. Tapi itu cerita detailnya nggak penting sekarang. Yang penting adalah saya ingin memberikan sebuah tips yang konkret. Tips yang paling oke untuk kondisi dunia sekarang. Tips yang paling cocok untuk level keimanan yang rata-rata masih dimiliki mayoritas manusia. Gimana caranya supaya bisa cepat berlari ke dunia baru? Oke. Jadi terutama buat level 17, 16, dan 15 kan, Bu? Ya, Apa, Bu? bagi pemirsa yang sudah mampu mengerti sebagian atau semua konsep yang kita bahas di channel ini, kalau yang nggak ngerti nggak usah ya. Oke, Bu. Marilah kita semua cepat-cepat melaksanakan hijrah kurikulum. Dari kurikulum TK ke bawah menjadi kurikulum SD ke atas. Mengapa? Karena kurikulum TK itu udah pasti mentok. Kalau melaksanakan hidup ini berdasarkan kurikulum TK, bisa dipastikan sampai mati pun nilai keikhlasan kamu, level keimanan kamu gak akan bergerak naik. Oke, istilah baru lagi nih, Bu. Hijrah kurikulum ya. Dari TK ke SD. Gimana, Bu, contoh konkretnya? Dalam setiap ajaran agama atau keyakinan, tidak peduli yang mana yang kamu pilih, kamu harus mengenali sendiri ajaran-ajaran yang isinya beraroma anak TK dan lupakan aja itu semua, buang jauh-jauh. Jangan jadikan itu semua petunjuk dan bahan bakar dalam segala tindakan kamu, fondasi dalam kehidupan kamu. Beraroma TK. Iya. Kamu kalau punya anak kecil di rumah, kamu pasti langsung ngerti. Misalnya, anak kecil itu yang masih TK, gampangnya ya, sederhananya ya, supaya mau makan harus dirayu dulu, supaya mau tidur harus dipaksa dulu, supaya mau berhenti ngambek harus dibohongin dulu. Kenapa begitu? Ya karena mereka memang masih belum mampu mengenali hal-hal yang bermanfaat buat diri mereka sendiri. Hah? Contoh konkretnya deh. Sekarang kan udah mulai masuk bulan Ramadan. Kamu tahu sendiri kan betapa banyaknya obrolan pahala di bulan ini. Kalau berbuat baik sekarang, imbalannya berkali lipat, dosanya langsung dihapus, pintu surga langsung terbuka. Semacam itulah pokoknya.
Oh iya, anak TK ya Bu? Iya, kamu sadar kan? Kalau seorang manusia hanya mau berbuat hal-hal yang bermanfaat, jika diiming-imingi seperti ini, justru mereka bukanlah orang yang beriman yang sebenarnya. Mereka adalah anak TK justru. Tingkat kedewasaan fitrah mereka masihlah sangat muda, masih kecil, belum ngerti. Hati mereka terkendali total sama nafsu. Makanya, supaya minimal badannya mau bergerak, supaya mereka mau melakukan hal-hal yang sebenarnya bermanfaat buat diri mereka sendiri, harus dikasih umpan dulu yang cocok buat nafsunya. Diskon-diskon semacam ini hanyalah salah satu contoh umpan yang paling efektif. Iya sih Bu. Saya dari kecil juga udah ngerasa bahwa ada yang salah dengan praktik semacam ini. Setiap kali saya dengar ceramah di masjid atau waktu belajar di sekolah Bu. Tapi saya nggak mampu nunjukin salahnya di mana tepatnya. Oke. Kesalahan. Oh, bukan kesalahan. Lebih tepatnya, anak TK itu emang seperti ini, maksimal udah. Namanya juga taman kanak-kanak, taman bermain. Jadi bukan kesalahan ya, lebih tepatnya keterbatasan. Jadi, keterbatasan dari kurikulum TK, dari praktek-praktek diskon dan obral semacam ini, adalah bahwa ibadah atau perintah-perintah itu seolah Allah, Tuhan yang maha segala, yang butuh manusia untuk melaksanakan. Larangan-larangan itu seolah Allah yang benci, seolah yang maha kuasa gak tahan ngelihat manusia melakukan kesalahan tersebut. Bukan. Semua itu hanyalah penyederhanaan. Ibarat orang tua yang ngomong ke anak TK-nya yang tadi, yang harus dirayu, dijanjikan imbalan, atau dibohongin tadi. Yang benar itu, semua larangan itu, semua perintah itu, sebenarnya diberikan justru karena semua itu ada manfaat dan atau ada mudaratnya bagi manusianya sendiri. Titik. Nah, kalau kamu mau tahu apa manfaat atau mudaratnya, ya pikirin sendiri dong. Cari tahu sendiri. Udah dikasih akal pikir kok manusianya. Udah disediakan berbagai macam sarana kok dalam kehidupannya. Ini keterbatasan yang sangat krusial loh. Seorang manusia kalau gak bisa mengenali sendiri hal-hal yang bermanfaat buat dirinya, mengakui manfaat bagi dirinya sendiri, gak mungkin dia mampu melaksanakan niat karena Allah semata. Pasti niatnya karena manusia. Pasti udah dibiaskan habis-habisan sama nafsunya. Gak mungkin tingkat kemurnian niatnya bisa sampai angka minimal 7,5. Makanya orang semacam ini disebut juga manusia yang rabun mata hatinya. Manusia TK itu disebut juga rabun mata hatinya. Karena mereka memang gak bisa mengenali hal-hal yang bermanfaat buat dirinya sendiri. Iya juga ya. Begitulah. Apa bedanya dengan anak SD ke atas? Anak SD ke atas adalah manusia-manusia yang minimal tahu, udah ngerti bahwa kalau mereka mau berhasil, ya harus usaha. Kalau mau pintar, ya harus belajar. Kalau mau naik kelas, ya harus lulus ujian terlebih dahulu. Mereka udah punya cita-cita, sebuah harapan, ketika mereka akhirnya bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat di masa depan. Lebih berguna dari mereka yang sekarang. Mereka udah ngerti sendiri bahwa bermain itu emang menyenangkan. Tapi kalau bermain terus-terusan, maka cita-citanya tadi gak akan pernah tercapai. Begitu sederhananya. Iya juga ya. Nah, kesadaran-kesadaran atau dorongan-dorongan dari dalam seperti inilah yang sebenarnya justru yang membuka peluang bagi seorang manusia supaya bisa melakukan perbuatan bermanfaat yang diterima oleh Yang Maha Kuasa, supaya kemurnian niatnya bisa mencapai minimal 7,5. Oke.
ya Bu, karena dorongan itu emang asalnya dari fitrah kan? Iya, betul sekali. Makanya mulai sekarang, dalam setiap ibadah yang kamu lakukan, gak peduli asalnya dari agama atau keyakinan yang mana, lakukanlah itu semua atas kebutuhanmu sendiri, bukan kebutuhan yang maha kuasa. Misalnya, bersedekah, infak, zakat, derma, atau apapun lah sebutannya. Lakukanlah itu semua dengan tujuan membersihkan hati kamu dari nafsu rasa aku terhadap harta yang kamu miliki. Bukan karena mau jual beli pahala dengan Allah. Bukan karena mau nyogok yang maha kuasa supaya dosa kamu dihapus. Please deh. Masa kamu mau tawar-menawar ke zat yang maha memiliki seluruh kosmos dan isinya ini? Sadarilah mulai sekarang bahwa ajaran-ajaran semacam ini, perintah-perintah dan larangan-larangan beraroma anak TK ini ada karena memang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan fitrah manusianya di zaman masing-masing. Jadi kalau aja semua manusianya udah gak TK lagi waktu itu, ya gak bakalan lah dikasih ajaran-ajaran seperti itu justru. Ini persis dengan ketiga ayat yang kita bahas tadi. Hah? 3? Oh, yang ini Bu? Iya. Kaum Samud yang digambarkan di situ adalah anak TK. Mereka mau diperingatkan bahwa kalau terus berlaku seperti itu, mengisi kehidupannya dengan cara seperti itu, mereka gak bakal lulus seleksi kebudayaan. Mereka bakal dimusnahkan oleh manajernya, Adam. Makanya dikirimkanlah utusan ilahi. Ngerti sampai sini? Iya Bu, dikirimlah Nabi Soleh. Terus? Nah, supaya mereka mau mengerti, dipilihlah manusia yang berasal dari golongan mereka. Ada kan dia tersebut? Iya Bu, ini dia. Tanda kutip saudara mereka Bu, kalau di sini. Iya. Ternyata mereka gak mau dengar juga. Kenapa gak mau dengar? Ya karena mereka dikendalikan nafsu. Apalagi langkah Adam dan supervisornya untuk mengirimkan Soleh itu, kalau pakai perumpamaan jalan yang lurus, ibarat gerakan mendorong dari kiri ke kanan. Tetapi mereka gak bisa lurus cuma dari satu gerakan itu, malah mencelek ke arah sebaliknya, malah musuhin Solehnya. Padahal peringatannya datang dari teman mereka sendiri loh. Ah iya Bu. Terus mereka minta bukti nyata. Oke, dikasihlah bermacam-macam bukti yang membuat mereka sial itu, rugi 3K itu. Ini ibarat gerakan dorongan dari kanan ke kiri. Mereka malah mencek ke arah lain lagi, malah nyalahin Soleh dan pengikutnya. Bener gak? Iya ya. Terakhir, dikasih lagi keajaiban, mukjizat yang mustahil terjadi. Unta betina lahir dari batu. Ini ibarat gerakan dorongan dari depan ke belakang, berusaha memutar arah berjalan kaum Samud, misalnya. Mereka malah membunuh untanya. Menceleknya beda lagi. Ah iya Bu, saya ngerti sekarang akhirnya. Kesimpulannya adalah manusia yang rabun mata hatinya itu, manusia TK itu, mau didorong ke arah manapun, sebanyak apapun, bakalan tetap mencelek juga. Namanya juga rabun. Yang berbeda cuma arah menceleknya aja. Itu kan Bu? Tepat sekali. Makanya sadarilah juga mulai sekarang bahwa kalau kita-kita ini dibikin lahir di zamannya nabi-nabi di masa lalu, dalam kondisi masih dikendalikan nafsu, kita pasti nasibnya sama aja dengan mereka. Gak lulus juga, musnah juga. Jangan anggap cuma karena kita dengar cerita mereka di masa depan, seolah mereka pasti lebih bodoh dan kita pasti lebih pintar. Ini tipuan nafsu juga sebenarnya. Tipuan nafsu juga ya. Nafsu rasa aku dan nafsu rasa suci ya Bu, kalau saya pikir-pikir. Iya betul. Itu yang paling utama kalau dalam kasus ini. Rasa suci menipu kamu supaya langsung menghakimi mereka tanpa mempertimbangkan matang-matang, tanpa meletakkan diri kamu sendiri dalam posisi yang sama persis seperti mereka.
Kalau nafsu rasa aku, salah satu contohnya adalah kamu ditipu sehingga merasa hanya karena agama yang kamu peluk tanda kutip superior, atau nabi yang kamu pilih tanda kutip lebih unggul, kamu serta-merta juga ikut superior atau ikut lebih unggul di hadapan Allah. Padahal enggak. Nilai kamu di hadapan Allah adalah perbuatan kamu sendiri dari lahir sampai mati, bukan perbuatan nabi kamu, bukan keunggulan agama kamu. Iya juga ya. Ini nyambung lagi dengan pembahasan kita tentang pengkultusan ya Bu, bahwa itu adalah domino ketidakmurnian niat juga pada dasarnya. Iya, betul. Oke Bu. Jadi intinya adalah kalau mau cepat meluncur ke dunia baru, saya harus segera hijrah kurikulum dari kurikulum TK alias taman bermain ke SD ke atas yang benar-benar sekolah, benar-benar belajar bukan cuma bermain. Dan langkah ini konkretnya disesuaikan dengan prinsip hidup kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing, agama kita masing-masing. Jauhi aja poin-poin yang beraroma anak TK, yang seolah Allah yang butuh manusia. Mulai gali manfaat dan mudarat buat diri kita sendiri dari masing-masing poin ajaran tersebut. Gitu kan Bu? Iya, tepat sekali. Oke, tapi Bu, kalau kita nggak mengharapkan pahala dan surga dalam beribadah, apa dong yang harus kita harapkan? Apa dong motivasi yang bisa saya pakai dalam melakukan perbuatan yang bermanfaat? Ya, niatkanlah untuk mendapatkan ridha Allah. Niatkanlah agar kamu bisa selalu berada di jalan yang lurus, gak peduli ujian apa yang sudah, sedang, dan akan kamu alami dalam kehidupan kamu. Lakukanlah karena manfaatnya akan kamu terima sendiri, dan mudaratnya juga akan kamu terima sendiri. Kerjakanlah karena kamu tahu bahwa Allah itu maha adil, maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi kalaupun kamu belum bisa ngerti manfaatnya atau mudaratnya apa buat kamu sekarang, kamu tetap yakin bahwa pasti ada, dan suatu saat nanti kamu pasti akan mengerti. Laksanakanlah tanpa ada pembiasan dari nafsu, tanpa perlu mengaku-aku atau merasa memiliki monopoli akan perbuatan bermanfaat tersebut. Biasa-biasa aja deh. Wujudkanlah tanpa perlu membanding-bandingkannya dengan orang lain atau maksain orang lain supaya sama dengan kamu. Dan terus majulah kamu dalam perbuatan bermanfaat yang kamu pilih itu tanpa perlu mengharapkan pujian atau penghormatan dari sesama. Ini baru manusia beriman yang sebenarnya. Oke, saya ngerti sekarang. Waduh, udah banyak bener dong itu. Kalau gitu poin berikutnya ya Bu. Masih tentang perbedaan cara Nabi dalam meyakinkan umatnya. Kali ini poin nomor 5. Kepasrahan, rasa maklum dari Nabi Soleh. Nah ini juga lucu Bu. Saya bacanya kayak Nabi Soleh itu udah nyerah, tetapi lebih ke maklum daripada menyesal. Kalimat seperti ini kan emang beraroma pragmatis ya Bu. Praktis aja. Seolah ngomong gini, Pokoknya saya udah mencoba memperingatkan dan kalian gak mau denger. Apa boleh buat? Yang penting kerjaan saya beres. gitu gak Bu? Iya. Makanya saya bilang ini manajernya Adam. Kalau nabinya itu manajernya Ifrit, biasanya sambil maki-maki dan marah-marah. Tetapi sebenarnya sedih banget dalam hatinya. Peduli banget sebenarnya. Sehingga ketika mencoba mengingatkan, pasti sampai pakai cara yang ekstrim dan sepintas terlihat kejam malah. Kalau nabinya itu manajernya Khidir, biasanya sambil menitikkan air mata, menyesali keadaan tersebut, sambil memohon-mohon terus, berdoa untuk umatnya. Kalau nabinya manajernya Eva, juga mirip, sangat mengkasihani nasib umatnya tersebut, dan gak ragu-ragu untuk mengorbankan dirinya sendiri buat mereka semua. Kalau Adam ya begini. Pantesan saya nggak menemukan sama sekali Bu ayat-ayat kelompok 5 untuk Nabi Soleh ini. Sama sekali nggak ada permohonan ampun atau permintaan pertolongan dari Soleh ini Bu, buat dirinya sendiri maupun buat umatnya. Cuma menyuruh umatnya untuk minta ampun kepada Yang Maha Kuasa. Cuma ayat yang tadi ini Bu.
Padahal Nuh, nabinya Khidir, ada banyak banget. Dan Hud, nabinya Eva, meskipun cuma satu ayatnya tetap aja ada. Begitulah. Makanya rata-rata nabi yang manajernya Khidir atau manajernya Eva itu relatif lebih populer dan sekilas kelihatan lebih simpatis terhadap umatnya kalau dibandingkan jika manajernya Ifrit atau Adam. Ifrit itu seringkali salah pahami karena galak. Sedangkan Adam juga sama karena kelihatan gak peduli, cuek. Padahal belum tentu juga. Kamu tahu sendiri kan perbedaan antara empati dengan simpati? Iya, Bu. Seseorang yang menunjukkan bahwa dia peduli sama saya alias bersimpati dengan saya, belum tentu benar-benar peduli atau mengerti seluruh permasalahannya. Sebaliknya, seseorang yang kelihatan gak peduli bisa jadi justru sangat paham dengan kesulitan saya, mengerti justru seluruh permasalahannya. Cuma mereka memilih untuk gak menunjukkannya aja, apalagi kalau mereka sendiri juga gak punya solusi, jika mereka sendiri tanpa daya. Karena merasa bahwa kata-kata manis tapi sebenarnya kosong semacam itu gak ada gunanya. Iya, begitulah. Kalau gitu hampir pasti saya fitrahnya dominan Adam, Bu. Ya, menurut saya juga begitu. Tapi ingat, kata-kata manis tapi kosong, kata-kata simpatis seperti itu bagi seorang Adam memang gak berguna, gak ada gunanya. Tapi bagi manusia Khidir atau Eva, bisa mengubah segalanya loh, jangan salah. Bisa jadi semangat banget mereka dengan kata-kata tersebut. Dan jangan lupa juga, ini semua cuma penyederhanaan ya. Kan banyak banget faktor yang mempengaruhi karakter individu manusia. Iya, Bu. Mempelajari jenis fitrah ini, karakternya, tujuannya adalah untuk mengenali bentuk atau wujud kasih sayang yang berbeda-beda kan antara fitrah yang berbeda juga. Iya, betul sekali. Intinya itu. Tapi jangan sampai tertipu nafsu lagi, sehingga merasa yang satu udah pasti lebih unggul semuanya dari yang lain. Iya, Bu, saya mengerti. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Yang bagus ya diambil semua kelebihannya dan ditambal semua kekurangannya. Iya, betul. Oke, Bu. Kalau begitu poin selanjutnya dikasih deadline 3 hari. Ini lagi-lagi sama juga dengan sebelumnya, Bu. Nggak ada penyesalan, nggak ada kemarahan, datar aja, lempeng aja. Saya bacanya gini, Bu. Ya ampun, oke, terserahlah kamu mau apa. Bye-bye. Dan tanpa ragu-ragu meninggalkan umatnya yang nggak lulus seleksi itu tanpa noleh ke belakang. Betul. Begitulah contoh sifat alami fitrahnya Adam. Fitrahnya jenisnya Adam, dominan Adam. Makanya dibilang kayak tanah. Ibarat batu yang gede, kalau urusan ngotot-ngototan, kalau udah saklek sangat susah bergerak. Kalaupun dipanas-panasin, sangat susah bereaksi. Tapi, begitu udah bergerak, udah berubah, gak bakalan berhenti menggelinding sampai tercapai tujuannya. Gak peduli siapa yang kelindes. Iya, Bu. Ini juga sangat berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya karena peringatannya sangat tepat. Dikasih deadline kaumnya. Sebelumnya belum ada, Bu, metode beginian. Mungkin ini juga coba-cobanya Adam ya, Bu. Pengen tahu apa hasilnya. Iya, mungkin. Keempat Muhammad dari dulu kan memang segala macam cara dicoba. Jadi gak aneh kalau detail kecil seperti ini pun sebenarnya punya tujuan tertentu. Apa, Bu, tujuannya? Ya mungkin memberikan kesempatan bagi mereka yang mau berubah pikiran. Kan gak semua penentangnya benar-benar pengen membunuh untanya itu kan? Gak semuanya benar-benar anti terhadap peringatan soleh. Sebagian paling cuma ikut-ikutan menentang aja, meskipun gak juga sebenarnya. Mereka masuk golongan menentang cuma karena semua teman dan keluarganya menentang juga. Jadi deadline ini tujuannya membuka jalan bagi mereka. Begitu rupanya. Berarti masih baik juga dong, Bu. Artinya Adam ini dan nabi-nabinya masih mengasihi, masih peduli juga sebenarnya. Iyalah. Semua keempat Muhammad dan para nabi sebenarnya pedulilah dengan umatnya. Meskipun cara mereka menunjukkannya berbeda-beda. Dan tergantung juga dari perspektif umatnya yang mana. Perspektif umat yang menentang beda dong dengan umat yang mendukung.
Perspektif umat yang berseberangan tetapi karena fitrahnya juga beda dong dengan yang sejalan tapi karena nafsunya. Pokoknya hal-hal semacam ini gak pernah sesederhana yang kamu bayangkan deh. Iya Bu, ngerti. Saya juga harus hijrah dari kulo kaum TK. Saya harus mengasumsikan bahwa saya ini bodoh dan selalu ada ilmu baru yang bisa saya ambil dari manapun, dari siapapun. Tidak peduli mereka itu berseberangan atau sejalan dengan saya. Begitu kan? Iya, itu salah satu contoh prinsip yang bisa kamu pegang dalam konteks ini. Kamu harus selalu ingat bahwa musuh kamu yang sebenarnya yang harus kamu kalahkan bukanlah manusia lain, tetapi nafsu di dalam diri kamu sendiri. Jadi jangan sampai tertipu nafsu, sehingga merasa kalau kamu menang lawan dia, kamu pasti menang juga di hadapan Allah. Salah besar. Bisa jadi justru dengan kalah lah, kamu malah menang di mata Allah. Ya, pokoknya minta aja bimbingan dari MM, supaya kamu bisa tetap berada di jalan yang lurus. Gak peduli situasi macam apa yang kamu hadapi dalam kehidupan kamu itu. Sip Bu. Jangan sampai seperti kaum Samud yang menunggu azab dulu, menunggu bukti nyata dulu sebelum mau berubah. Padahal kalau udah diwujudkan berarti jalan mereka justru udah mau tertutup. Waktu bagi fitrah mereka untuk mengalahkan nafsunya semakin menipis. Iya, jangan sampai kamu begitu. Oke, sebagai informasi terakhir Bu, kaum Samud ini akhirnya dikasih azab berupa gempa dan halilintar karena sudah melewati batas dengan membunuh unta betina ajaib tersebut dan atau kemudian berusaha membunuh Nabi Solehnya seperti yang tertera di ayat-ayat berikut ini. Ya, oke. Yang anehnya ya Bu, ayat-ayat dengan kata kunci Soleh dan Samud ini yang saya cari ini, yang ngomongin azab justru jauh lebih banyak daripada yang ngomongin tentang interaksi Nabi Soleh dengan kaumnya. Ya begitulah, kan udah kita omongin tadi. Kalau manusianya anak TK, ya ajaran yang dikasih juga yang cocok buat anak TK. Makanya dikasih porsi lebih banyak tentang hukumannya justru, ditakut-takutin justru. Iya juga ya. Tuh Bu, ada banyak banget Bu. Iya. Ini juga belum semuanya loh Bu. Masa? Iya. Oke Bu. Sekarang waktunya udah mau habis nih. Jadi kayaknya perlu kita lanjutkan di episode berikutnya. Boleh saya tutup sekarang Bu? Ya. Oke, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan Bu Ririn. Sama-sama Arli. Begitulah pemirsa, episode ayat tersirat kisah Rasul manusia kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan diketik saja di kolom komentar di bawah ini, atau baca aja buku-bukunya Ibu Ririn Atika. Jangan lupa juga untuk melihat kolom komentar di video-video sebelumnya. Bisa jadi pertanyaan Anda udah pernah ditanyakan oleh pemirsa yang lain dan udah terjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.